Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan 4. Kali ini akan ngebahas tentang SWOT, CSF, dan value chain. Oke, sebelumnya kita akan ngebahas dulu tentang perencanaan strategis. Nah, di sini ada menurut ahli, menurut Martin, pada 1990, perencanaan perencanaan strategi SI atau TI merupakan periode pada daur hidup sistem ketika sebuah arsitektur sistem bisnis dan arsitektur teknikal pertama kali dibuat dan ketika sekumpulan sistem bisnis yang konsisten dan terintegrasi akan dikembangkan. Nah, lalu ada menurut Ward and Griffith, pada 1996, pendekatan sistematis untuk menentukan mana yang paling efektif dan efisien berkaitan dengan kepuasan pemenuhan kebutuhan informasi. Lalu ada menurut Watt dan Pepper pada tahun 2002. Nah, perencanaan strategi SITI ini merupakan proses identifikasi portofolio aplikasi SI berbasis komputer yang akan mendukung organisasi dalam melaksanakan rencana bisnis dan merealisasikan tujuan bisnisnya. Nah, di sini ada beberapa alasan perencanaan strategis. Adanya investasi untuk pengadaan SITI yang tidak mendukung sasaran bisnis suatu organisasi. Lalu SITI ini yang ada tidak terkontrol. Sistem tidak terintegrasi sehingga data bersifat tersebar sehingga sangat mungkin terjadi kerangkapan data dan hilangnya keterkaitan antar sumber daya informasi. Lalu yang keempat ada organisasi tidak memiliki skala prioritas dalam pengembangan proyek SITI sehingga sangat sering terjadi perubahan dan tambal sulam yang akhirnya menurunkan produktivitas organisasi. Selanjutnya ada manajemen informasi yang tidak akurat. Lalu ada strategi TISI tidak sejalan dengan strategi bisnis organisasi. Lalu proyek SITI ini hanya dievaluasi untuk kepentingan. Nah, di sini kita masuk ke model perencanaan strategis. Nah, perencanaan strategis SITI ini merupakan proses identifikasi portofolio aplikasi SI berbasis komputer yang akan mendukung organisasi dalam melaksanakan rencana bisnis dan merealisasikan tujuan bisnisnya. Perencanaan strategis SITI ini mempelajari pengaruh SITI terhadap kinerja bisnis dan kontribusi bagi organisasi dalam memilih langkah-langkah strategis. Selain itu, perencanaan strategis SITI ini juga menjelaskan berbagai tool, teknik, dan kerangka kerja bagi manajemen untuk menyelaraskan strategi SITI dengan strategi bisnis. Bahkan mencari kesempatan baru melalui penerapan teknologi yang inovatif. Ini menurut Watt dan Parr ya, 22. Lalu metodologi versi ini terdiri dari tahapan masukan dan tahapan keluaran. Tahapan masukan terdiri dari analisis lingkungan bisnis internal yang mencakup aspek strategis saat ini, sasaran, sumber daya, proses, serta budaya, nilai-nilai bisnis organisasi. Selanjutnya ada analisis lingkungan bisnis eksternal yang mencakup aspek-aspek ekonomi, industri, dan iklim bersaing perusahaan. Analisis lingkungan SITI internal ini mencakup kondisi SITI organisasi dari perspektif bisnis saat ini. Bagaimana mematangkannya, bagaimana kontribusi terhadap bisnis, keterampilan sumber daya manusia, sumber daya dan infrastruktur teknologi termasuk juga bagaimana portfolio dari SITI yang ada saat ini. Analisis lingkungan SITI eksternal yang mencakup tren, teknologi, dan peluang pemanfaatannya, serta penggunaan SITI oleh kompetitor, pelanggan, dan pemasok. Sedangkan tahapan keluaran merupakan bagian yang dilakukan untuk menghasilkan suatu dokumen perencanaan strategi SITI yang terdiri dari strategi SI bisnis dan strategi TI-nya ya. Nah, untuk yang strategi SI bisnis ini mencakup bagaimana setiap unit atau fungsi bisnis akan memanfaatkan SITI ini untuk mencapai sasaran bisnisnya, portofolio, aplikasi, dan gambaran arsitektur informasi. Lalu yang pada poin 2, strategi TI ini mencakup kebijakan dan strategi bagi pengolahan teknologi dan informasi daya manusia. Nah, lalu ada yang poin 3 nih, strategi manajemen SITI mencakup elemen-elemen umum yang diterapkan melalui organisasi untuk memastikan konsistensi penerapan kebijakan SITI yang dibutuhkan. Ini ada metode analisis SWOT. Nah, SWOT itu adalah singkatan dari strength, weakness, opportunities, lalu dan threat ya.
Kita masuk yang pertama dulu, strength. Tujuan untuk mengetahui apa saja kekuatan organisasi untuk dapat meneruskan dan mempertahankan bisnisnya. Dengan mengetahui kekuatan yang dimiliki, organisasi akan dapat mempertahankan dan bahkan meningkatkan kekuatan sebagai modal untuk dapat bersaing. Nah, contohnya ada kualitas, kuantitas, dan benchmark. Contohnya kuantitas itu kualitas produk yang dihasilkan. Contohnya ya, produk yang dihasilkan oleh PT AHM memiliki standar internasional sehingga cukup dipercaya oleh masyarakat. Tentu ya ini hal positif ya, yang menjadi kekuatan. Lalu dalam segi kuantitas, dengan memiliki beberapa pabrik yang beroperasi, maka produksi yang dihasilkan sangat maksimal. Tentu ya, makin banyak titik, tentu produksinya makin banyak. Nah, lalu ada benchmarknya. Proses produk Honda telah menjadi legenda bagi masyarakat Indonesia. Nah, tentu ya, ini karena Honda sudah lama. Lalu ada prestasi, contohnya spare part, dealer, teknologi, harga produk. Nah, coba kita harga produk. Nah, tidak hanya meliris produk untuk kelas atas, harga rendah untuk dapat menjangkau segala sektor ekonomi berbagai lapisan masyarakat. Nah, banyak ya contohnya, misalnya ada Honda itu ada motor CX ya, kayak gitu-gitu ya. Nah, yang untuk yang versi murahnya kan ada misalnya Supra seperti itu. Nah, ini weakness atau kelemahan ya, bertujuan untuk dapat mengetahui apa kelemahan-kelemahan yang masih ada, dan dengan mengetahui kelemahan tersebut maka perusahaan dapat berusaha untuk memperbaiki agar menjadi lebih baik. Nah, contoh di sini ada model dan desain. Jika dibandingkan dengan produk otomotif dan perusahaan lain, motor Honda masih banyak tertinggal pada poin desainnya. Hal ini berdampak pada rasa ketertarikan masyarakat yang mulai melirik pada produk merek lainnya. Nah, selanjutnya ada produk premium, Tier 1, cadang KW. Nah, contohnya Tier 1. Saat ini banyak sekali produk asing yang meniru spesifikasi dari produk PT AHM dengan harga jual yang jauh lebih murah seperti produk motor Cina ya, banyak yang motor Cina itu. Nah, lalu di sini ada opportunity atau peluang. Nah, dengan mengetahui peluang baik peluang saat ini maupun peluang di masa yang akan datang, maka perusahaan dapat mempersiapkan diri untuk dapat mencapai peluang tersebut. Berbagai strategi untuk disiapkan dengan lebih baik sehingga peluang yang telah diidentifikasi dapat direalisasi. Nah, ini ada contohnya. Pada jumlah penduduk, tingkat populasi penduduk yang cukup besar merupakan pasar potensi yang dapat dijadikan sebagai target penjualan produk. Semakin banyak penduduk, kemungkinan untuk menjual produk lebih banyak dan sangat terbuka lebar. Lalu di sini ya selanjutnya ada ekspansi ekspor, ada kepercayaan Honda Jepang Corporation. Nah, lalu di sini ada trade ya atau ancaman. Nah, di sini ada produsen lain, krisis global, cadang impor. Nah, misalnya produsen lain melihat perkembangan dari produsen lain seperti Yamaha adalah salah satu pesaing terberat dalam sektor industri otomotif nasional yang selalu berbenah dan menghadirkan desain serta teknologi terbaru. Misalnya ada cadang impor, sampai saat ini belum sepenuhnya spare part diproduksi di dalam negeri sehingga masih tergantung dari distribusi oleh Honda Jepang. Lalu ada kebijakan pemerintahan, uang buka kredit. Nah, ini ada contoh dari spot ya. Nah, strength dan weakness ini adalah internal, lalu opportunity dan threat ini adalah eksternal. Nah, misalnya di sini strength portfolio produk berbasis kebutuhan konsumen, ketersediaan dan kos bahan baku, produksi yang baik, kompetisi manajerial perusahaan. Lalu weakness tenaga ahli dalam pembuatan oil pump MDF secara komersil, lalu jaringan distribusi yang efisien belum tersedia. Lalu peluangnya pertumbuhan ekonomi Indonesia baik disertai peningkatan kelas menengah dan pendapatan per kapita Indonesia, ketersediaan bahan baku yang melimpah, konsumsi MDF negeri yang meningkat, peraturan pemerintah dalam industri furnitur. Lalu ancamannya kecenderungan kenaikan kurs mata uang asing, lalu kenaikan upah tenaga kerja, dan lain sebagainya. Nah, ini sama. Ini ada metode critical assessment. Nah, ini
Nah, pengertiannya, CSF adalah faktor-faktor yang harus berjalan dengan baik untuk manajemen atau manajemen harus memberikan perhatian khusus untuk perusahaan agar mempunyai kinerja yang tinggi. Nah, di sini ada 4 faktor. Ya, kritika success faktor yang dihasilkan dari karakteristik industri tertentu. Lalu ada strategi industri success faktor yang dihasilkan dari strategi kompetitif yang dipilih usaha. Lalu ada environment kritika success faktor yang dihasilkan dari perubahan ekonomi atau teknologi. Lalu temporal kritika success faktor yang dihasilkan dari kebutuhan organisasi internal dan perubahan. Nah, metode kritika success faktor ini pernyataan misi mengembangkan 5 sampai 6 tujuan secara tujuan tingkat tinggi, mengembangkan hierarki tujuan dan faktor keberhasilan, lalu ada dasar persyaratan, masalah dan asumsi, memimpin dengan persyaratan dasar pada tingkat terendah dan dekomposisi tunggal ide. Lalu analisis matriks, masalah versus persyaratan matriks, penggunaan skenario versus persyaratan matriks, skenario penggunaan padat hubungan dengan skenario penggunaan atau kasus penggunaan. Nah, menyediakan cara untuk menentukan apakah persyaratan sejajar dengan secara konsisten, apakah kebutuhan penggunaan terpenuhi maupun yang dari perusahaan, apakah persyaratan lengkap. Nah, contoh faktor penentu keberhasilan atau CSF, pelatihan dan pendidikan, kualitas data dan pelaporan, komitmen manajemen, kepuasan pelanggan, oriented staff, peran departemen kualitas, komunikasi untuk meningkatkan kualitas dan perbaikan terus-menerus. Nah, tugasnya itu tentukan nama perusahaan, boleh tempat tanda kerja, buatlah analisa SWOT ya. Analisa SWOT itu berarti tadi ada strength, weakness, opportunity, dan threat-nya ya, atau kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancamannya ya. Lalu buat juga CSF ini. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.